1. Industri. Sudah menjadi hal umum, mereka para lulusan SMK akan mengincar industri multinasional yang bermarkas di sekitar kawasan industri Karawang dan Cikarang. Itu bukan tanpa sebab. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan skala besar yang sudah mencakup level internasional. Sehingga apabila kita menjadi bagian dari perusahaan ini, otomatis kehidupan kita akan terjamin. 2. Teknisi atau mekanik. Teknisi atau mekanik merupakan pekerjaan utama yang paling sesuai dengan program studi teknik otomotif. Seperti yang dipelajari di sekolah, maka pada profesi ini kita bisa menemui sekaligus menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Keuntungan menjadi seorang mekanik lebih ke arah kualitas diri. Semakin banyak mereka menyelesaikan masalah pada kendaraan, semakin banyak dan dalam pula ilmu yang dimilikinya. Dan semakin sering ia berinteraksi dengan pemilik kendaraan yang bermasalah, dapat memberinya pelajaran tentang customer service yang tidak dipelajari sebelumnya. 3. Operator alat berat. Operator alat berat adalah profesi yang sering ditemui pada industri pertambangan. Industri ini berbeda dengan industri yang pertama. Untuk operator ini, biasanya tidak menggunakan sistem kontrak. Kelebihan para operator alat berat adalah ada di bagian kehidupan si karyawan. Ketika kita sudah resmi menjadi karyawan perusahaan ini, maka segala fasilitas akan 4. Membuka bengkel. Lulusan otomotif juga bisa mendirikan usaha bengkel di dekat rumahnya. Bengkel saat ini juga menjadi prospek usaha yang menjanjikan. Pasalnya, sudah begitu banyak kendaraan baik motor atau mobil yang dimiliki masyarakat Indonesia dan jumlahnya terus bertambah. Kendaraan ini juga perlu perawatan dan perbaikan apabila ada masalah. Dan kebanyakan pemilik kendaraan tidak mengetahui seluk-beluk tentang kendaraannya. Jadi, mereka pilih untuk membawanya ke bengkel. 5. Modifikator. Sama halnya dengan usaha bengkel, profesi ini juga memerlukan keahlian khusus bahkan melebihi mekanik bengkel. Mengapa? Karena seorang modifikator harus melakukan kustomisasi terhadap settingan standar suatu kendaraan tanpa mempengaruhi kinerja sistem lain di kendaraan. Artinya, pengetahuan kendaraan yang pertama prospek kerja dari teknik mesin adalah perusahaan dan industri. Di suatu perusahaan atau industri pasti menggunakan yang namanya mesin. Nah, itulah prospek kerja umum para lulusan teknik mesin di setiap tahunnya. Contoh industri yang sangat membutuhkan lulusan jurusan teknik mesin adalah industri manufaktur, pertambangan, konstruksi, otomotif, dan lain-lain. Setiap tahunnya, perusahaan besar di berbagai industri tersebut terdapat ribuan pelamar kerja. Jadi, persiapkanlah dirimu untuk jadi salah satu yang lolos seleksi. Nah, ini dia salah satu contoh industri manufaktur. Kita lanjut. Yang kedua, pertambangan. Bidang pertambangan di Indonesia memang sudah menjadi salah satu profesi yang cukup bergengsi. Bidang pertambangan juga selalu mencari pekerja lulusan teknik mesin. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya para lulusan jurusan ini sangat membantu proses kerja pada pertambangan karena banyak bergantung pada mesin. Contoh perusahaan tambang terbesar di Indonesia adalah Pertamina, Freeport, Tama Persada, dan lain-lain. Ini dia contoh dari gambar prospek kerja teknik mesin menjadi operator mesin tambang. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, konsultan teknik. Nah, menjadi seorang konsultan teknik tidaklah mudah. Perlu pengalaman dan ilmu yang baik. Tugas seorang konsultan teknik adalah mencari sebab-sebab dari sebuah masalah, lalu menganalisanya sehingga seorang konsultan teknik dapat melihat apa yang harus diperbaiki atau dioptimalisasikan. Profesi ini perlu berkomunikasi pada klien atau owner sehingga perlu komunikasi yang baik dan lancar. Jadi untuk menjadi konsultan teknik ini
Anda harus memiliki pengalaman yang baik, komunikasi yang baik dan lancar untuk berkualitas, menjadi konsultan teknik yang berkualitas. Selanjutnya, membuka bengkel bubut. Yang keempat, bengkel bubut merupakan bengkelan yang menggunakan mesin bubut sebagai mesin produksi utamanya. Pada dasarnya, benda-benda yang dapat dihasilkan oleh mesin bubut ialah benda yang mempunyai bentuk bulat ataupun berbentuk bulat melingkar, seperti pipa, shaft, ring, gasket, shaft sleeve, bushing, dan lain-lain. Jasa ini sangat diperlukan untuk bidang otomotif, konstruksi, dan lain-lain. Ini adalah gambar mesin bubut di suatu bengkel. Selanjutnya, nah ini adalah yang terakhir. Sebenarnya masih banyak prospek kerja dari jurusan mesin ini, tapi jika saya sebutkan lebih banyak lagi, akan lebih panjang, jadi saya merangkumnya menjadi 5 saja. Tidak menutup kemungkinan masih banyak jurusan prospek kerja jurusan teknik mesin ini. Jadi untuk yang berminat di teknik mesin, jangan ragu. Tunjukkanlah bahwa kalian memang bisa, dan jurusan ini, teknik mesin ini adalah memang sudah passion diri Anda. Nah, untuk prospek kerja yang terakhir nomor 5, membuka bengkel pengelasan. Bengkel las adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengelasan berbagai jenis logam. Sedangkan pengertian pengelasan adalah suatu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan. Pengelasan ini juga biasa disebut dengan welding. Keterampilan sangatlah dibutuhkan bagi para pekerja pengelasan agar menghasilkan karya-karya yang bagus dan rapi, agar dipercaya para pengguna jasa bengkel las ini. Jadi untuk membuka bengkel pengelasan ini, Anda harus memiliki keterampilan yang baik untuk bidang pengelasan ini, baru Anda dapat merekrut pekerja sendiri atau membuka bengkel pengelasan sendiri. Satu, drafter adalah orang yang bekerja membuat gambar. Posisi kerja drafter biasanya di bawah arsitek. Dengan keahlian menggambar ini, drafter dapat membantu arsitek dalam membuat sebuah gambar dengan cepat. 2. Quantity surveyor adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, dan administrasi kontrak, sehingga biayanya dapat diperkirakan. Profesi ini bertugas menghitung volume item pekerjaan bangunan, jumlah material, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. 3. Kontraktor atau pemborong adalah orang atau suatu badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek. 4. Pelaksana lapangan adalah bagian dari kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknik di lapangan, seperti mengawasi tukang bangunan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja. 5. Quality control bertugas mengontrol kualitas pekerjaan proyek. Pengawasan terhadap mutu pekerjaan yang baik akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik pula. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan owner atau pemilik proyek kepada kontraktor, pelaksana, dan pengawas proyek. 6. Pengendalian proyek bertugas menghitung rencana anggaran biaya bangunan, rencana anggaran biaya pelaksanaan pada setiap pekerjaan bangunan, dan memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan bangunan memberikan keuntungan yang maksimal. 7. Logistik
bertugas menjamin ketersediaan material pada proyek bangunan. 8. Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan perencanaan seperti membuat desain bangunan dan menghitung rencana anggaran biaya. Dapat juga menawarkan jasa konsultasi pembangunan rumah.